Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Damayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual sebagai pemenuhan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai observer, sementara Pak Nali Sarwono sebagai coach dan Bu Dedeh Rohayati sebagai coaching. Mari kita mulai saja praktik demonstrasi kontekstual untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erma. Bagaimana kabarnya Pak Nali? Alhamdulillah, hari ini baik, sehat, masih dalam keadaan baik-baik saja. Bu Erma sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak Nali, saya juga dalam keadaan sehat dan keluarga saya di rumah juga alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begini Pak Nali, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini ya Pak ya? Iya Bu, siap. Nah, jadi nanti untuk coaching kita hari ini Bapak sebagai coach, sementara Bu Dede sebagai coaching ini saya akan amati dan saya juga akan memberikan penilaian bagaimana Bapak menjalankan alur tirta dalam coaching tersebut, bagaimana Bapak mendengarkan secara aktif juga seperti itu, dan juga bagaimana Pak Nali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tidak lupa juga semuanya itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Yang mana kita ketahui prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Dalam hal ini adalah Ibu Dedeh Rohayati. Nah, baik Pak Nali, sebelum kita mulai saya mau bertanya terlebih dahulu. Sebetulnya saya ingin tahu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Nali? Begini Bu Erma, sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi presence kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin bisa mendengarkan aktif dan juga sebenarnya saya perlu untuk bisa menilai dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jika ketiga-tiganya saya juga sebenarnya pengen saya kembangkan itu, Ibu. Oke Pak Nali, jadi Pak Nali ini ingin mengembangkan ketiganya ya Pak ya? Iya. Baik, saya tanya selanjutnya adalah kompetensi apa sih yang Pak Nali yang pengen banget secara spesifik gitu, ingin kembangkan secara spesifik dari Pak Nali itu kompetensi apa Pak? Dari ketiga kompetensi itu yang saya ingin kembangkan secara spesifik, yaitu saya ingin mengembangkan yaitu bisa mendengarkan aktif. Karena menurut saya yang paling penting dalam coaching ya, baru mungkin nanti setelah saya punya kemampuan untuk bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu saya bisa mendengarkan aktif, gitu. Baik ya Pak ya, jadi kemampuan spesifik, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Nali itu ada dua ya Pak ya. Yeah. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coaching agar bisa memaksimalkan potensinya. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, indikator ketercapaiannya Pak.
bagaimana yang diinginkan Pak Nali dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dalam coaching ini tentunya saya harus bisa menemukan solusi dari permasalahan, atau bisa menemukan atau merancang langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, oke, keren sekali ya Pak Nali ya. Memang apa yang disampaikan Pak Nali itu benar-benar luar biasa sekali. Dan ini akan saya coba amati dengan seksama kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Nali. Jadi nanti saat pelaksanaan coaching jenengan dengan Bu Dedeh ini nanti saya akan amati secara seksama. Demikian dulu ya Pak ya, untuk praobservasi kita hari ini. Nah, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap si coaching, yaitu Bu Dedeh. Nanti setelah praktek coaching panjenengan dengan Bu Dedeh ini, kita akan berbicara kembali. Seperti itu nggih Pak nggih? Oke, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Nali. Monggo silakan dilanjutkan panjenengan dengan Bu Dedeh. Selamat siang Pak Nali. Selamat siang Bu Dedeh. Pak Nali, sekarang ada waktu luang nggak Pak? Saya ingin sedikit sharing sama Pak Nali. Oh, boleh Bu, boleh. Kebetulan saya hari ini ada waktu senggang. Sepertinya wajah Bu Dedeh kurang bahagia, terlihat murung, sedih, kurang bersemangat. Kalau boleh tahu, apa sih Bu Dedeh yang dipikirkan? Kenapa? Kalau Bu Dedeh tidak keberatan, boleh kok sharing sama saya. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya Pak ya. Saya mengganggu waktunya sebentar Pak. Ada yang saya ingin ceritakan tentang permasalahan di kelas saya Pak. Oh iya. Kira-kira masalahnya apa Bu? Itu kalau boleh tahu Bu, apa? Masalahnya seperti ini Pak. Jadi saya itu merasa gagal Pak dalam pembelajaran Pak. Karena ada beberapa anak yang saya waktu mengajar itu kurang aktif Pak. Nah, ketika proses pembelajaran berlangsung Pak. Oh, begitu ya Bu Dedeh. Jadi dalam diri Bu Dedeh itu merasa ada satu kegagalan di dalam melaksanakan pembelajaran ya Bu ya? Iya Pak. Terus menurut Bu Dedeh, harapan apa sih yang diinginkan Bu Dedeh melalui percakapan ini? Saya berharap ya Pak, dalam percakapan nanti dengan Pak Nali, saya dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ya Pak. Saya berharap anak-anak saya menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas lagi Pak. Oh, jadi tujuan percakapan kita hari ini, Bu Dedeh ingin mendapatkan satu solusi dari permasalahan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Betul kan Bu? Ya betul Pak, betul sekali Pak. Nah, tadi yang Bu Dedeh ungkapkan ke saya itu berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Menurut Bu Dedeh sendiri, gambaran ideal anak yang aktif itu di saat pembelajaran itu seperti apa? Menurut saya kayak kategori anak aktif itu berarti dalam kegiatan pembelajaran itu dia bisa menjawab tanya jawab itu anak-anak berebut Pak, saling berebut tangan
ingin menjawab pertanyaan yang diajukan. Dia juga antusias dalam mengikuti pembelajaran, aktif ya, interaktif. Juga dalam kelompok itu bisa berbagi peran ya Pak, diskusi, bisa kelompok diskusi, jadi tidak ada yang diem monoton, dia ikut berperan aktif. Ketika ada temannya kesulitan pun, temannya yang lain bisa membantunya seperti itu Pak. Oh iya iya. Saya sepakat dengan Bu Dede. Kalau kita mengajar, pastinya kepengen semua siswa itu aktif ya Bu ya. Iya Pak. Biar kelas itu terasa tidak sepi, terasa hangat di dalam proses pembelajaran. Itu Bu ya. Iya Pak. Itu sekali seperti itu. Kalau saya boleh tahu Bu Dede, bagaimana kondisi keaktifan siswa Bu Dede di saat itu Bu? Waktu itu ya Pak, itu ketika saya mengajar Pak, itu mereka terlihat diam, mendengarkan, tetapi giliran ada pertanyaan ya, dia itu tidak bisa menjawab, diam. Nah, mereka terlihat juga dia bermalas-malasan mengikuti pelajaran. Jadi diam tapi diam, pikirannya tidak di sini tapi mungkin di mana-mana. Ada yang terlihat juga bosan Pak. Bosan itu mungkin ya pembelajarannya karena monoton itu bosan. Juga ada yang ngantuk, masih hobi ya Mas. Suka ngobrol dengan sesama temannya juga. Pokoknya berarti kegiatan diskusi pun dia kurang aktif. Seperti itu Pak. Kalau dinyatakan dalam angka, jika levelnya antara 1 sampai 10, kira-kira keaktifan murid Ibu Dede di angka berapa sekarang? Kalau menurut saya ya, setelah pengamatan tersebut itu masih berada di angka 6 Pak. Karena sebagian anak itu tadi ya bermalas-malasan karena kurang menguasai materi. Jadi juga ada anak yang belum mampu menyelesaikan LKPD, yaitu soal-soal juga dia jawabannya kurang benar Pak. Dan ketika diskusi pun kelompok ada yang mendominasi serta kurang bersimpati dengan anggota kelompoknya. Jadi ada juga anak yang hanya diam aktif diam aja, bukan aktif berkomunikasi tapi diam. Nah, akhirnya anak-anak ya itu seperti itu masalahnya saya. Baik Bu Dede. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu? Menurut Bu Dede apa? Mungkin ya Pak ya, itu karena saya sebagai gurunya ya Pak, karena mungkin saya mengajarnya hanya bersumber pada buku cetak saja atau buku teks ya Pak. Jadi metode mengajar saya juga seringnya ceramah, ceramah di depan anak-anak hanya dia mendengarkan. Dan mungkin saya juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oh begitu ya Bu ya. Jadi itu merupakan penyebab anak menjadi kurang aktif ya Bu ya. Mereka tidak aktif karena Ibu Dede di dalam mengajar hanya bersumber pada buku, lebih sering melakukan ceramah-ceramah dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu ya Bu ya? Iya betul Pak, seperti itu Pak. Sekarang begini Bu Dede, coba sekarang Bu Dede ingat. Bu Dede mencoba ingat-ingat kembali anak-anak terlihat aktif belajar saat Bu Dede itu menggunakan metode apa? Pastinya pernah dong Bu Dede, pasti pernah. Jadi ketika Bu Dede melakukan pembelajaran, ingat kembali model apa, metode apa yang pernah dilakukan. Apa Bu Dede? Seingat saya ya Pak, saya tuh sudah pernah menggunakan video ya, terus menerapkan
bentuk permainan Pak, juga SBG nyanyian sambil bergerak, terus mengintegrasikan IT itu berarti anak-anak yang menonton video di depan itu pakai layar ya Pak ya. Dan juga mereka kalau pada saat belajar seperti itu mereka sangat antusias Pak. Oh iya. Wah, itu sudah cukup bagus Bu Dede. Dunia anak memang sekarang bermain Bu Dede. Jadi yang Ibu Dede lakukan itu sudah bagus, bisa diterapkan dalam pembelajaran. Dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan Bu Dede, apakah Bu Dede punya ide atau strategi lain supaya anak-anak itu bisa terlihat lebih aktif Bu Dede? Ya, saya pastinya itu akan menerapkan permainan Pak. Ya, tadi yang pertama permainan saya akan terapkan ice breaking ya. Ice breaking itu akan anak itu tidak bosan. Misal sudah pembelajaran yang dilakukan diselingi dengan ice breaking seperti itu. Dan juga selain itu mungkin saya akan mencoba beberapa pendekatan Pak. Seperti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa pada saat sebelum pembelajaran ya, bisa metode gaya atau gaya belajarnya atau metode kemampuan atau minat siswa. Juga memastikan juga identifikasi dari pra atau asesmen awal seperti itu Pak. Berikutnya Bu Dede, saya ingin tahu apakah Bu Dede itu memiliki suatu gagasan atau rencana tentang bagaimana dapat membantu anak-anak tersebut lebih lanjut gitu. Oh iya Pak ya. Tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan, saya juga akan meminta bantuan rekan-rekan dari guru sejauh kita S1 SD Pak, atau ada yang lain yang kompeten juga saya ingin minta bantuannya. Yang kebetulan mahir dalam IT ya Pak, karena saya belum masih kurang, jadi saya meminta bantuan ke yang ahli. Dan juga saya meminta bantuan untuk mendesain berbagai media supaya menarik agar anak tidak menjadi bosan dan anak-anak asik dengan belajar. Itu sudah bagus sebenarnya Bu Dede. Itu satu kemajuan langkah yang bagus. Satu lagi Bu Dede ya, dari yang sudah Bu Dede sampaikan tadi, apa sih komitmen Ibu Dede untuk mencapai tujuan tersebut? Terima kasih Pak. Ini saya punya komitmen ya. Komitmen ini akan dalam waktu dekat ini Pak, akan saya mulai ya, kalau bisa sih mulai besok Pak. Nah, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa itu untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Juga menerapkan selingan atau SBG ya Pak ya. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan rekan mahasiswa agar dapat membantu dalam mempersiapkan media, karena tetap kita perlu atau membutuhkan kolaborasi Pak. Nah, luar biasa begitu. Itu rencana yang bagus sekali. Saya tunggu loh Bu Dede, kabar baiknya, perkembangan baiknya setelah Bu Dede menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga pembelajarannya berhasil, anak-anak akan terlihat aktif dalam pembelajaran dan tentunya anak akan merasa senang ya begitu ya. Begini Bu Dede, bagaimana sih perasaannya Bu Dede setelah kita melakukan bincang-bincang pada saat ini Bu Dede? ya alhamdulillah Pak. Tadi kan saya mukanya agak pisang ya Pak ya. Sekarang sudah lega, sudah senang sekali Pak. Tadinya saya tidak bisa berpikir ya tentang solusinya sendiri ya. Setelah bercerita, ternyata saya dapat menyelesaikan masalah tadi ya Pak, seperti yang saya
saya sudah selesai berbicara dengan Pak Nali, saya sekarang sudah ada pencerahan, sudah ada titik terang Pak. Alhamdulillah ya gitu ya. Semoga berhasil gitu. Saya juga senang mendengarkan semua yang diungkapkan Bu Dede saat ini. Oh iya Bu ya, apa masih ada hal yang lain yang ingin Ibu Dede sampaikan ke saya? Terima kasih Pak. Sementara ini ya Pak, sudah cukup. Kayaknya mungkin saya lihat dulu progresnya Pak. Saya akan mungkin mempraktekannya tadi saya solusi tadi ya Pak. Saya akan mempraktekan dulu. Terima kasih atas kita akan mencoba menghubungi lagi kalau ada waktu ataupun masalah lagi nanti saya akan menghubungi Pak. Terima kasih waktunya Pak. Dengan senang hati Bu Dede, saya senantiasa siap apapun waktunya manakala Bu Dede membutuhkan curhat atau hal-hal yang lain yang perlu disampaikan ke saya. Terima kasih banyak sekali ya Pak Nali. Sama-sama Bu Dede, saya juga permisi ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ini ya Pak Nali dengan Bu Dede ini ya. Luar biasa sekali ini Pak Nali, proses coachingnya antara Pak Nali dengan Bu Dede tadi. Alhamdulillah ya, proses coaching antara Pak Nali dengan Bu Dede ini bisa berjalan dengan baik dan sangat lancar sekali ini. Ini saya bahagia banget kalau misalnya saya punya teman sama Pak Nali, bisa satu sekolah gitu ya, maksudnya jadi bisalah saling Pak Nali bisa meng-coaching saya seperti itu. Wah, sekolahnya udah pro banget ini Pak Nali ini ya. Jadi gini Pak, tadi sebelum panjenengan melakukan praktek coaching dengan Bu Dede, di awal tadi saya sempat mempertanyakan tentang ketercapaiannya ya Pak ya. Nah, dari ketercapaian yang diinginkan Pak Nali sebelum coaching tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Nali terkait ketercapaian indikator tadi? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan proses coaching tadi saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga tentang rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Gitu, Bu. Oh iya Pak Nali, bagus banget ya. Jadi kalau dari apa yang saya lihat tadi, prakteknya panjenengan coaching dengan Bu Dede, yang mana panjenengan sebagai coachnya itu tadi langkah-langkah Pak Nali dalam melakukan coaching tadi itu memang sudah menggunakan alur tirta. Itu sudah sangat baik sekali ya Pak ya. Kalau saya jabarkan, kalau boleh saya jabarkan dari alur tirta yang Bapak sampaikan tadi, dari T yang pertama ya Pak, dari T yang pertama itu adalah tujuan. Nah, Pak Nali ini sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali kepada si coach ini, sehingga si coach ini dapat menemukan sendiri tujuan percakapannya dengan Pak Nali, yang mana kalau tadi saya tidak salah dengar, tujuan dari percakapan antara Bu Dede dengan Pak Nali itu adalah menemukan solusi permasalahan yang dihadapi Bu
Dede dalam pembelajaran di kelasnya itu tadi ya Pak ya. Kalau tidak salah tadi permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh Bu Dede itu adalah siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Jadi tadi sudah ketemu tujuannya. Nah untuk ini sendiri, ini Pak Nali luar biasa sekali bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat potensi Bu Dede sehingga dapat mengidentifikasi ya masalah-masalahnya sendiri dan dapat menemukan potensi-potensinya sendiri. Terus berikutnya R ya Pak ya, rencana aksi. Nah, pertanyaan dari Pak Nali ini sangat membantu Bu Dede agar untuk bisa membuat rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Nah, solusi tadi yang ditemukan oleh Bu Dede tadi, kalau saya tidak salah dengar, ini Bu Dede tadi akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, akan menerapkan permainan, akan menerapkan ice tricky, dan juga melakukan pemetaan kebutuhan siswanya, baik dari segi minatnya, profil belajarnya, dan kesiapan belajarnya. Nah, satu lagi tadi juga ada solusi dari Bu Dede tadi, yaitu bahwa Bu Dede ini akan meminta rekan sekolahnya yang ahli dalam IT itu ya Pak ya, ini ahli dalam IT agar dapat membantu dalam merancang media pembelajaran yang menarik. Nah, terus yang terakhir tadi dari yang saya lihat tadi tanggung jawab ya. Di tanggung jawab tadi Pak Nali sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri si coach ini agar rencana yang akan dilakukannya itu berjalan dengan baik. Nah, tadi saya sudah mendengarkan coaching yang dilakukan oleh Pak Nali dan Bu Dede. Menurut saya Pak Nali ini sudah sangat fokus dengan Bu Dede ini ya, sudah sangat fokus terhadap coachnya. Artinya Pak Nali itu sudah ada presence atau kehadiran penuh seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan tentunya Pak Nali juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Dede. Luar biasa sekali Pak, apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan Pak Nali selalu sukses ke depannya dan diberi kemudahan pada coaching berikutnya. Nah, boleh pertanyaan lagi ya Pak ya? Untuk kompetensi, maksud saya untuk kedepannya, kompetensi apa sih yang masih ingin dikembangkan oleh Pak Nali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mendalam dan memahami alur tirta supaya coaching selanjutnya tentunya bisa berjalan baik dan lancar gitu. Wah, baik Pak Nali, luar biasa sekali ini ya. Jadi Pak Nali akan mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta ya Pak ya, supaya Pak Nali ini lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pasca supervisi tadi. Sampai di sini saja nih Bapak. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.